اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة تدوم وتصل إليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة تدوم وتصل إليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa Mafaza. Kita ketemu lagi di Popmas Podcast ya. Podcast Mafaza. Popmas ya. Podcast Mafaza. Nah, kali ini kita mengundang seorang inspirator nih. Berhasil menghafalkan 30 juz. Dia sempat berhenti kuliah gitu kan demi 30 juz. Nah, kita kepoin apa nih maksudnya gitu. Dia asalnya dari Medan. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Boleh memperkenalkan diri Ustaz? Perkenalkan, nama saya Mahmud Fajri, asal dari Medan. Usia saat ini 21. Ajib 21. Udah. Nah, ini mau tanya-tanya nih, pasti banyak yang nanya. Apa faktor penyebab antum kepikiran untuk menghafal Al-Quran tuh gimana ini? Dulu semasa SMA saya baca-baca sejarah. Ajib. Ketika itu saya menemukan Sejarah Indonesia atau sejarah Islam? Oh, sejarah Islam. Yang namanya Muhammad Al-Fatih. Ajib. Orang Turki itu Orang ya? Turki, penakluk Konstantinopel. Yang dimana kota itu kan kota termodern masa itu, paling kuat Waktu itu ya? tapi bisa dijebol. Bisa sama dijebol? Muhammad Al-Fatih. Oh, Konstantinopelnya Ya, itu. ternyata dasarnya apa? Al-Quran. Ajib. Al-Quran dalam usia yang sangat muda. 21, ada yang mengatakan umur 23 tahun. Muhammad Al-Fatih itu. Ya. Oh. Terus itu faktornya yang membuat pengen ngafal Quran. Ya. Masya Allah. Terus kapan mulai ngafal Quran? Ceritanya ini. Nah, mulainya langsung dari situ. Oh, dari situ baru mulai ngafal Quran. Ngafal Quran. Ya. Itu udah kuliah waktu itu ya? Belum, masih SMA. Oh, masih SMA. Ya. Berarti tapi waktu itu belum kesampaian untuk ngafal Itu Quran. belum, kalau cukup ngapal-ngapal aja gitu. Oh, ngapal-ngapal. Ya. Udah, yang penting punya cita-cita dulu. Cita-cita dulu ya. Nah, cuma dengar-dengar kan sudah sempat lanjut kuliah ya. Ya, setelah itu kan lama kelamaan pudar juga motivasi itu pudar. Motivasi pudar. Karena apa? Lingkungan yang kurang mendukung. Jadi kan nggak ada suasana Quran. Nggak ada suasana lagi. Qurannya. Nah, kemudian pas kuliah dapat semester berapa itu Ustaz? Pas kuliah pertama tuh di Medan, masih semester 1. Pada saat itu mendekati akhir semester 1, qadarullah, ayah saya meninggal dunia pada saat itu. Semoga Allah melapangkan kuburnya dan memudahkan urusannya. Setelah itu ambisi saya masa itu bukan Quran. Ambisi saya gimana caranya untuk menjadi orang yang punya sesuatu yang hebat gitu, tapi di bidang dunia. Oh, masih waktu itu pemikirannya dunia, ya? Karena suasananya dunia ya. Dunia melahirkan ini kan memang ya. Setelah ayah saya meninggal, saya tidak tahu mau buat apa gitu, bingung. Waktu itu kuliah ya, udah semester 1. Udah semester 1, langsung berhenti. Pada saat itu arah nggak jelas nak kemana. Pertama kebun, habis itu kerja sama orang, macam-macam lah. Udah sempat kerja berarti ya? Kerja juga berarti, beberapa bulan itu. Setelah itu juga, karena untuk
memutuskan kuliah lagi. Nah, tapi sama hasilnya, nggak ada semangat gitu. Nggak ada semangat lagi gitu. Atau mungkin karena nggak ada ayahnya itu atau gimana? Mungkin salah satunya itu. Kemudian setelah itu saya coba dulu, yang saya pikir-pikir lagi, kemudian saya coba lagi baca Quran. Ajib. Baca Quran, alhamdulillah. Situ motivasi ada lagi. Ada lagi pengen hafal Quran. Ada lagi. Nah, ceritanya kok bisa langsung tahu Pusat Al-Quran Indonesia, terus tahu Mahfazah itu gimana? Iseng-iseng di internet cari atau? Nah, itu habis udah terpikir. Kemudian saya cari-cari di Instagram, tahfiz online. Tahfiz online. Pertama tahfiz online. Setelah itu saya ikut. Baru ada semacam broadcast dari satu grup WA itu yang tahfiz online. Berarti sempat ikut tahfiz online ya? Tahfiz online. Di sini. Tapi belum yang Pusat Al-Quran belum. Itu ada podcast yang bukan podcast ya. Broadcast dari Pusat Al-Quran untuk ikut sahabat Pusat Al-Quran. Untuk ikut itu programnya tiap hari dikirim murotal harian per halaman. Murotal siapa itu sih? Murotal secara umum. Syekh kayak Syekh ya. Yang terkenal ya. Itu lama-kelamaan ada info tahfiz di situ. Cobalah daftar. Tapi kalau soal masuk belum yakin gitu. Iseng-iseng udah. Iseng ya. Daftar dulu. Kalau nggak lolos, daftar angkatan berikutnya. Niatnya mempersiapkan diri, tapi tetap daftar gitu. Oh gitu. Niatnya berarti walaupun yang kedua kali, yang pertama udah pengalaman dulu ya daftarnya. Terus pas ketika keterima gitu rasanya gimana itu? Itu nggak nyangka banget. Nggak nyangka. Masya Allah. Di wawancara pula ya, tapi semangatnya masih ya. Itu juga pas wawancara, nama saya nggak ada di daftar wawancara. Nah, waktu itu kan ada tes penghafal surat itu. Itu dapat berapa itu 5 surat? Itu yang disuruh dihafal itu 5 surah. 5 surah. Yang di store cuma 3 surah. Iya, wajib itu. Pas wawancara lolos ya? Itu setelah dari situ. Nama saya di daftar wawancara nggak ada. Wawancara siapa nggak ada gitu. Terus? Tapi tetap nekat gitu. Tanyain ke admin Pusat Al-Quran. Ternyata kesalahan teknis. Coba hubungi Ustadz Rifki gitu. Kemudian wawancara, alhamdulillah lolos sampai sekarang. Nah, pas pertama di sini kan itu dites tuh. Tiba-tiba suruh baca 10 juz dalam sehari. Kemudian suruh ngapal 4 lembar dalam sehari. Itu pertamanya gimana rasanya itu? Itu gimana? Kaget. Ngeblank pulang ya? Ngeblank ya. Panas. Biasanya kan ada kepala entah gimana, pusingan. Biasa tidurnya bangunnya lama gitu. Ini disuruh bangun jam 4 nih. Masih lemas-lemas gitu. Ya karena perjuangan Al-Quran itu kan nggak bisa manja-manjaan ya gitu. Iya betul. Itu kayak seperti wanita pingitan ya. Tapi udah setelah itu kira-kira merasa nyaman itu berapa hari atau berapa bulan? Nyaman setelah berapa ya? Kira-kira 2 bulan berikutnya. 2 bulan berikutnya baru nyaman. Baru nyaman. Itu pun mungkin karena motivasi ustadz-ustadznya, terus teman-temannya baik gitu ya? Baik semua. Lingkungannya juga mendukung. Lingkungannya mendukung. Keadaannya jauh dari keramaian. Fasilitas juga. Ada hiburan juga ya kan? Iya. Ada futsalnya pula kan gitu yang bikin. Nah, kemudian pernah nggak ngerasain, nah ini pernah nggak yang paling terkesan sedih ketika ngafal Quran, kemudian sempat nangis mungkin atau apa, pas kapan keadaannya gimana itu? Paling sedih itu ya 3 postoran yang targetnya 4 lembar, dapatnya cumannya 1 halaman, itu pun lama kan. Iya lama. Dari 4 lembar 1 halaman, itu berapa persennya gitu? Tapi tetap semangat ya? Atau sempat? Tapi tetap ya, saya
ingat lagi motivasi. Oh, motivasi terus ya. Motivasi diri. Sempet pengen mental gitu nggak? Pernah nggak gitu? Pernah, ada kepikiran juga. Ada kepikiran pengennya. Udahlah, out aja. Udahlah gitu. Panik gitu kan. Cuma mungkin ya banyak sih di sini sugesti hiburan-hiburan yang membuat. Ya mungkin karena itu juga. Kalau menyenangkannya di bidang apa ini? Menyenangkannya seperti tadi, kawan-kawannya yang enak, baik semua. Ustadz-ustadznya juga sabar gitu. Sabar menghadapi santri gitu. Walaupun nggak mencapai targetnya, tetap dimotivasi. Harus penghafal Quran itu berat orang yang berjuang, makanya harus butuh motivasi yang banyak. Nah, itu sesuatu yang paling tidak bisa dilupakan ketika ngafal di mahfazah apa itu? Ya itu ketika bangun malam rame-rame gitu. Rame-rame sholat gitu. Rame sholat. Terus yang waktu nangis itu ya? Nangis. Sholat doa bersama senang kali. Itu jarang-jarang ya? Jarang. Apalagi di rumah kan ya jarang. Di rumah berat. Itu sholat tahajud kalau nggak salah. Sholat tahajud ya. Mudah-mudahan besok kapan-kapan bisa dijalankan lagi. Insyaallah. Terus bagaimana ketika waktu hataman gitu? Nah ini Bang Fajri ini termasuk kemarin yang hatamannya videonya di atas. Jadi view-nya pulau gitu, menyedihkan kali ya, sampai Bang Jeb gini-gini. Wah. Yang yang hataman siapa, yang nangis siapa kan gitu. Ya kalau pengen lihat videonya bisa sama di Amin terus garis bawah Faza. Wih, kok jadi pas sih ada awalan. Amin garis bawah Fazma. Wah, itu bisa dicek di situ ya. Bisa, ya. aduh. Nah, kemudian kan di-share itu video hataman itu. Perasaan keluarga orang tua gimana itu? Senang. Gitu. Terharu ya, kagum. Haru. Dulunya bandel gitu. Bandel. Dari SD sampai SMA nggak panggil orang tua. Tapi sekarang udah hatam gitu kan, bangga ya. Bangga beli. Kalau lingkungan kuliah menurut antum gimana sih ya, maksudnya sesuai nggak maksudnya kalau buat ngafal Quran, sedangkan ya ada sih yang tempat itu yang ada tahfiznya, tapi yang tempat kuliahnya ini nggak ada. Ya, gitu. Jadi kurang mendukung itu. Sehingga pengen yang fokus. Pengen yang fokus. Dan sekarang berhasil. Alhamdulillah. Suka duka sudah. Nah sekarang pesan apa untuk mereka-mereka yang hafal Quran gitu? Siapa tahu yang putus sekolah kemudian dia mau ngafal Quran itu maju mundur itu gimana? Mundur. Kan ragu-ragu gitu. Ya kalau pesan dari saya sih, jika ada niat baik untuk menghafal Al-Qur'annya, langsung aja, jangan ditunda-tunda. Udahlah besok aja lah, jangan, karena kita nggak tahu besok kita ngapain. Entah ada nanti hal-hal yang di luar pikiran kita. Benar sekali. Ada orang yang tawarkan yang lain, kita malah ikut, bukan ada malah bisikan itu. Langsung aja, intinya jika ada niat langsung laksanakan niat, jangan tunggu hari esok gitu. Benar. Emang cita-citanya apa ini setelah ini gitu? Rencana gitu ke depannya? Ya insyaallah tetap menghafal Quran. Ya, lebih ke depannya kalau sudah keluarga gimana? Keluarga ya insyaallah anak-anak juga menghafal Quran. Menghafal Quran. Masya Allah, di manajemennya. Nah sekali motivasi udah tadi ya? Udah. Ya mungkin cukup bagi teman-teman yang mau nanya. Nah boleh langsung komen di bawah nih, mau tanya apa nanti di bawah nih, nanti bisa di podcast yang selanjutnya atau bisa dijawab di komen di bawah nanti, atau misal di chat di pribadi juga boleh. Jangan lupa tetap subscribe, like, komen gitu ya, dan komen, di share, siapa tahu jadi motivasi buat teman-teman yang ada di sana, terutama yang
udah merasa besar atau udah kuliah gitu, ngerasa nggak mampu kan, punya niat baru SMA bukan dari kecil nggak kesampaian gitu. Nah, jadi motivasi buat mereka ini. Mungkin itu saja Ustadz, jazakumullah ya. Insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat Amin. bagi masyarakat umumnya, kepada seluruh umat muslim. Amin. Untuk itu podcast hari ini, podcast Pop Mafaza ini cukup sekian kami ucapkan. Aqulu qauli astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.